Oke guys, kita di sini kali ini kita akan mereview sebuah stabilizer. Mereknya apa ini Mas Farhan? Zhiyun Crane. Oke, Zhiyun Crane. Buka. Ya ini adalah Zhiyun Crane ke-1 ya. Kan sekarang sudah muncul seri kedua atau enggak 3 ya. Oke, Langsung pasang. langsung dipasang. Mari dipasang. Iya. Ini dipasang dulu Mas. Oh, Jadi pertama kita siapkan ini ya kakinya, tripodnya ini. Tapi ini beli sendiri tripodnya. Kalau yang versi standar ini dari pabriknya nggak ada tripodnya. Jadi kita beli sendiri. Untuk yang pertama kita pasang dulu baterainya ini. Ada 2 baterai di sini. Kita pasang yang paling datar ini di bagian bawah. Jadi 2 kali pasang. Kemudian kita pasangkan di tripodnya. Monggo dipasang Mas. Oke. Nah, kemudian ini dirapatkan dulu, ini nggak boleh. sudah Sudah rapat, rapat. astaga. Oke. Nah, Terus ini dipasang. pasang. A few moments later. Harus kencang ya. Kalau nggak kencang nanti baterainya nggak bisa menyatu dengan ininya, mesinnya. Oke, kita buka kakinya. Kemudian kita akan pasangkan kamera. Di sini kita pakai kamera 600D, Canon 600D. Cara memasangnya cukup mudah. Kita hanya cukup meletakkan kamera di atas ini. Kemudian di sini ada lubang pengunci. Kalau teman-teman biasanya menggunakan kamera, di sini ada lubang untuk tripod ya biasanya. Nah, kita pasangkan pakai baut di sini. Silakan Mas, bisa dibantu pasang nih. Nah, untuk tahap pertama ini kita harus menyeimbangkan dulu sampai kamera ini harus benar-benar tidak miring ke belakang, depan atau ke samping. Caranya pertama adalah kita mengencangkan bagian yang lengannya ini, dikencangkan dulu, jangan sampai kamera itu miring ke kanan atau ke kiri. Mungkin bisa dipraktekkan Mas Farhan. Iya. Atau mungkin depan belakang dulu ya ini ya. Boleh depan dulu. Agar tidak dangak-dangak gini ya. Apa dangak-dangak itu apa jadi? Agar tidak ke atas maupun ke bawah. Jadi kamera harus benar-benar dia tetap pada posisinya. Jadi kita cukup mengatur ke depan atau ke belakang agar bisa stabil. Jadi walaupun ini menggunakan stabilizer, tetapi ketika stabilizer ini off harus tetap kamera bisa bertahan pada posisinya. Ya, ini kebablasan Mas ini. Coba saya anu ya. Nah, ini kan dia masih dingkluk kan ya bawah. Jadi kita logikanya harus membawa kamera ini ke belakang. Caranya adalah menggeser pengunci ini. Bawah ini ada pengunci. Nah, ini kita geser ke belakang. Kita kendoni dulu. Apa kendoni ya bukan? Kita longgarkan. Nah, kita sesudah kita geser ke belakang, kita cek, kita pegangi yang bagian sini apakah dia masih ke depan atau ke belakang. Kalau sudah dirasa cukup stabil, kita kunci lagi. Nah, kunci pakai yang ini, kunci ini. Oke. Nah, ketika sudah stabil, tidak condong ke depan atau ke belakang, selanjutnya kita akan menyetabilkan yang bagian kanan kiri. Nah, bisa kita lihat di sini masih condong ke kanan ya, kanan saya maksudnya, kanan saya. Berarti kita logikanya harus menggeser kamera ini ke arah kiri agar stabil ya. Nah, ada 2 pilihan untuk menyetabilkan ke arah kanan kiri, bisa menggunakan pengaturan yang di sini atau menggeser kameranya melalui kunci yang ini. Enaknya pakai yang mana Mas nih? Yang ini. Yang belakang ya. Oke, kita atur di bagian sini ya. Jadi bisa dikendoni, dilonggarkan. Kita geser kanan kiri. Coba Mas, bisa. Coba. Udah ya.
bisa dilihat ini kameranya sudah tidak condong ke kanan maupun ke kiri, jadi stabil ya ini, pas presisi di tengah. Jadi ini bisa dibilang sudah stabil ya, sudah siap pakai ya. Namun kita harus pastikan dulu bahwa kamera ini tidak goyang yang bagian sini, tidak berputar. Caranya kita mengecek dengan cara dimiringkan. Kalau dimiringkan dia masih berputar seperti ini, dia masih belum dibilang stabil. Kita harus stabilkan dengan cara mengatur pada bagian lengan yang bawah. Bagaimana cara menyetingnya? Monggo bisa dipraktekkan Mas. Kita geser ke depan atau ke belakang sampai ketika kita miringkan dia sudah tidak berputar lagi. Nah ini masih berputar ya. Nah ini masih berputar. Biasanya memang yang paling sulit itu yang bagian bawah. Nah, kenapa kita harus pastikan semua kamera semua posisi kamera ini sudah stabil adalah untuk agar stabilizernya ini lebih awet. Karena kalau stabilizer ini menahan beban yang terlalu berat karena tidak stabil, maka motornya di sini akan gampang rusak. Jadi kita harus sebisa mungkin stabilizer ini posisinya sudah stabil, agar tidak terlalu membebani motornya ini. Ini masih berputar ya. A few minutes later. Coba saya setting ya Mas. Sangat susah ya guys. Sangat susah, memang perlu effort yang cukup keras ini Mas. Nah, ini sudah cukup stabil ya. Ya. Karena ketika dimiringkan dia sudah tidak berputar lagi. Nah ini akan meringankan kerja dari motor di sini Mas, karena dia tidak perlu menahan beban terlalu berat sehingga dia tidak perlu berputar-putar di sini. Kemudian setelah stabil kita bisa aktifkan melalui tombol yang ada di sisi sini. Kita tahan. Nah ini sudah bisa digunakan. Ada beberapa mode di sini yang kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk tutorial mungkin cukup sekian. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Kita tunggu video selanjutnya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Yes.